Bapak Mama, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sehat untuk kita semua, baik yang ada bertugas dalam ruang kebaktian ini maupun Bapak Mama, saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Bapak Mama, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengawali khotbah saya pagi ini dengan sebuah cerita pengalaman. Jadi ini bukan cerita yang dicari-cari atau cerita yang dibuat-buat, tapi ini adalah sebuah pengalaman yang nyata. Bapak saudara-saudari, di kampung saya dulu, saya tidak usah kasih tahu itu di mana, tapi di kampung saya dulu, kami orang Kristen malah, kami meyakini bahwa setan itu bisa diusir dengan minyak babi. Supaya setan jangan masuk, kami biasa taruh taring babi di pos pintu. Supaya jangan kena sihir dan lain-lain, minyak babi jadi andalan kami. Bapak saudara, saya ingat persis waktu saya masih berusia sekitar 10 atau 11 tahun. Tiap mau pertandingan bola kaki di kampung saya pasti dapat tugas untuk berdiri di pinggir lapangan, dan tugas saya adalah pegang semua badan dari atau sonto, orang tua bilang sonto ini pemain-pemain ini punya badan dengan tangan saya yang ini orang tua dosok kasih umur ini minyak babi. Jadi gosok ini minyak babi di sepuluh tangan, kemudian bilang dukung tugas berdiri di pinggir lapangan. Raba itu pemain ini kaki ke tangan ke badan. Supaya apa? Supaya kalau mereka pakai sihir, kalau mereka pakai guna-guna, maka minyak babi itu akan menjadi penangkalnya. Kuasa setan, sihir, guna-guna akan lenyap. Karena apa? Karena itu minyak babi. Tetapi Bapak-Bapak saudara-saudari, ketika datang ke Kupang, saya bingung. Kenapa? Karena di Kupang minyak babi kita makan. Minyak babi kita pakai untuk tumis bunga pepaya dan matapu. Betul begitu, bro? Bahkan ada yang bikin kue pakai minyak babi, namanya kue baruas. Kira-kira begitu. Semoga kue baruas di Bapak-Bapak rumah masih ada. Saya bingung dalam keadaan seperti ini, bagaimana menghadapi peperangan dengan kuasa-kuasa gelap? Kalau yang menggunakan kuasa gelap itu juga makan minyak babi, dia mau tertangkal dari mana? Kira-kira seperti itu. Dan yang lebih membingungkan saya, Bapak-Bapak saudara-saudari, adalah ketika saya mulai jadi pendeta di pedalaman. Ketika saya mulai jadi pendeta, saya tambah bingung lagi dengan kenyataan ini. Kenapa? Karena dalam pengalaman saya itu, praktek perdukunan yang dulu saya kenal, seperti tadi saya bilang menghadapi sihir dengan minyak babi, dengan taring babi, atau juga dengan beras kuning, itu ternyata dia bercampur dalam pelayanan gereja. Ini memang saya jadi bingung. Kenapa? Karena ada oknum-oknum tertentu yang berdoa pakai nama Yesus, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah habis berdoa harus potong ayam merah, harus potong ayam hitam, harus bawa ini, harus bawa itu. Atau kalau dia mau berdoa, dia harus berdoa pada jam tertentu dan tempat tertentu. Kalau tidak, katanya Tuhan tidak dengar dia berdoa. Itulah cerita kehidupan kita. Dan itu sungguh-sungguh ada. Mungkin tidak ada di tempat ini, tapi pengalaman saya mengatakan seperti
Tema renungan kita pagi ini adalah kebesaran kuasa Kristus yang menyembuhkan. Bapak-Bapak, saudara-saudari, latar belakang tema ini adalah cerita yang terjadi dalam rumah ibadat di Kapernaum. Untuk kita ketahui, Bapak-Bapak, saudara-saudari, rumah ibadat pada masa Yesus adalah tempat yang biasa dipakai untuk mengajar dan berkhotbah. Jadi kurang lebih dia sama seperti yang terjadi dalam ibadah kita di gereja. Jadi dalam rumah ibadat juga ada yang mengatur jalan ibadah, ada yang berdoa, ada yang membaca firman Tuhan, ada yang berkhotbah, ada yang memuji Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Yang menarik dari cerita ini adalah ketika munculnya orang yang kerasukan roh jahat. Ya, roh jahat atau kerasukan roh jahat itu kalau orang Sabu bilang domah mau riwangu. Kalau orang roh bilang itu naik, ini itu saya. Kalau orang timur bilang tiup saya. Saya cari orang alor ini terlalu banyak, jadi saya tidak berani. Karena orang alor punya itu ada pura, ada moren, ada beberapa macam, dan katanya banyak sekali. Jadi saya sempat hanya merekam orang Sabu, orang Rote, dan orang Timur punya. Pertanyaannya, mengapa orang bisa kerasukan? Bahkan dalam rumah ibadat. Bapak sudah sadari, rupanya iblis, roh jahat atau setan, dia itu punya SIM, surat izin masuk, bukan surat izin mengemudi, surat izin masuk dengan segala jenis. Kalau kita punya SIM hanya C, A, B, B1, B2, tapi dia itu segala jenis dia punya. Karena itu bagi iblis tidak ada tempat yang tidak bisa dia masuki. Mulai dari rumah borgir hingga rumah ibadat, iblis bebas untuk masuk. Tetapi Bapak-Bapak, saudara-saudari, dari kisah ini kita belajar bahwa sekalipun iblis bebas masuk kemana saja, mulai dari manusia sampai kepada binatang, tetapi ada satu kuasa yang bisa membuatnya keluar dan meninggalkan tempat yang ia masuki. Kuasa itu ada pada Yesus Kristus. Amin, Bapak-Bapak. Dari kata-kata iblis kepada Yesus dalam ayat yang ke-24, saya mengajak kita untuk melihat beberapa hal penting. Dalam ayat yang ke-24, iblis berkata seperti ini, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Bapak-Bapak, saudara-saudari, dari pernyataan iblis ini kita menemukan atau kita bisa melihat beberapa hal penting. Yang pertama, posisi kita berbeda. Iblis menolong kita memahami bahwa ada jarak yang jelas yang memisahkan antara Allah dalam semua kekudusannya dengan kita manusia dalam semua tabiat keberdosaan kita. Sehingga ketika ia berdiri di hadapan Yesus, perbedaan itu akan terang-benderang terlihat. Inilah yang terjadi ketika roh jahat itu tidak bisa diam begitu saja melihat kehadiran Yesus. Karena apa? Karena dia tahu benar siapa Yesus, dan karena itu dia merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Dan peristiwa ini menolong kita untuk menentukan di mana kita seharusnya berdiri. Apakah kita mau berdiri pada posisi iblis ataukah pada posisi Allah dalam kehidupan, bahkan juga dalam pelayanan gereja. Sekali lagi saya ingatkan,
peristiwa ini terjadi dalam rumah ibadah. Yang kedua, Bapak-Bapak, saudara-saudara, Allah adalah pemenang dalam peperangan rohani. Sekalipun terancam dengan kehadiran Yesus, namun iblis menghadapi Yesus dengan sebuah pertanyaan yang menantang. Dia bilang, "Apa urusanmu dengan kami?" Bapak-Bapak, saudara-saudari, ini gertakan. Ini gertakan yang mau menciumkan mental musuh, yang mau menjatuhkan mental lawan. Bapak-Bapak, saudara-saudari, kalau yang punya pengalaman melihat orang kerasukan, pasti akan ingat bagaimana suara orang yang kerasukan itu, bagaimana tatapannya. Pasti suaranya keras dan sorot matanya melotot dan menakutkan. Iblis berusaha menggertak Yesus, tetapi gertakan roh jahat ini tentu saja tidak berdampak apa-apa untuk Yesus. Strategi gertak sambal ini tidak mempan, karena Yesus tahu bahwa roh itu telah merampas sukacita kehidupan manusia, dan Yesus mengambil tindakan yang tepat. Karena itu ia mengusir roh jahat itu, karena dia mengasihi manusia. Yesus mengusir roh jahat agar keluar dari tubuh orang yang dia rasuki. Dan roh jahat tidak berkuasa sedikit pun untuk mengelak dari perintah Yesus yang penuh kuasa itu. Yang ketiga, Bapak-Bapak, saudara-saudari, kuasa Yesus menyembuhkan. Bapak-Bapak, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu roh jahat atau setan dipandang sebagai penyebab berbagai penyakit, baik itu penyakit fisik maupun juga penyakit-penyakit kejiwaan. Dan biasanya orang-orang yang sakit pada saat itu akan disingkirkan karena mereka dianggap najis oleh masyarakat, dan karena itu mereka khawatir jika penyakit itu kemudian menular kepada mereka. Di sini kita melihat, Bapak-Bapak, saudara-saudari, bagaimana tindakan Yesus mengusir roh jahat adalah sebuah tindakan yang mengembalikan orang yang sakit kepada persekutuannya, kepada komunitasnya. Yesus memakai kuasanya untuk menyembuhkan dan memulihkan, bukan saja dalam pengertian memulihkan orang yang sakit supaya dia menjadi sembuh, tetapi juga Yesus menyembuhkan relasi antara mereka yang sehat dan yang sakit. Bukankah itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita? Pada saat ini, ketika orang batuk, kita tidak lagi bilang bless you, tapi kita bilang jangan sampai itu corona. Bapak-bapak, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, tindakan Yesus mengusir roh jahat yang menyengsarakan manusia adalah tindakan yang menyembuhkan dan memulihkan. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk menempatkan diri dalam semangat untuk bersikap dan bertindak seperti Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan tersebut. Karena itu kehidupan kita pun mesti menjadi ruang kesaksian yang menyembuhkan dan memulihkan sesama kita. Keberpihakan pada kehidupan adalah kata kunci dari apa yang Yesus tunjukkan. Kuasa yang ada pada Yesus adalah kuasa yang berpihak pada kehidupan. Itu berarti segala tindakan kita, baik sebagai pribadi maupun dalam pelayanan gereja, haruslah juga menunjukkan keberpihakan kepada kehidupan. Dengan kata
mempraktekkan kasih Yesus haruslah tanpa syarat. Dan hal ini tentu saja berbeda dengan apa yang ditawarkan si jahat. Karena dalam setiap tawaran si jahat selalu ada syarat yang menjerumuskan kita dalam kehidupan yang bermusuhan dengan Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini, maka tugas setiap orang adalah bagaimana dia mau meletakkan seluruh pengharapannya kepada Allah. Sebab dalam pengharapan kepada Allah itu akan membuka mata hati kita untuk melihat kehadiran Tuhan bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Saat kita menempatkan diri pada posisi Allah, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Allah menolong kita dengan memberikan kita pilihan untuk berpihak pada kehidupan dengan mentaati protokol kesehatan. Corona bukan untuk ditakuti sejauh semua orang mau mentaati himbauan pemerintah. 6M 1T, mentaati protokol kesehatan. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, setiap saat kita berhadapan dengan kuasa-kuasa si jahat yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Mari kita sadari bahwa minyak batu, tali batu, atau melempar beras kuning, atau memberikan ayam hitam atau ayam putih, justru semakin membuat kuasa si jahat bertambah besar. Ia akan semakin kepala besar karena kita kasih angin segar. Iblis akan tersenyum lebar karena jarak antara kita dan Tuhan semakin melebar. Padahal, Bapak, Mama, saudara-saudari, tanpa itu semua, kuasa roh jahat dia akan tunduk pada kuasa Kristus yang menyembuhkan dan memulihkan itu. Tuhan memberkati kita. Amin.